Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Diana Pustawati dari kelas P Manajemen. Di video kali ini aku akan membahas tentang materi bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas UTS yang diampu oleh dosen Bapak Irfai Fatur Rahman. Yuk ke pembahasannya. Penyebab kesalahan ejaan. Yang pertama, penulis kurang terbiasa menggunakan ejaan dan penguasaan kaidah penulisan ejaan. Hal ini disebabkan karena penulis masih kurang paham terhadap ejaan yang telah disempurnakan. Yang kedua, penulis kurang teliti dalam menuliskan ejaan. Hal ini dikarenakan penulis terburu-buru dalam menuliskan ejaan dengan berpedoman pada EYD. Faktor ketiga, keterbiasaan masyarakat dalam menulis. Masyarakat sering memaklumi kesalahan dalam penulisan yang dianggap hal wajar dan menjadikan keterbiasaan. Kesalahan ejaan yang sering muncul. Yang pertama, kesalahan penulisan terhadap huruf kapital. Contohnya, Dimas dan Eropa. Pada nama orang dan negara, huruf D dan E ditulis dengan huruf besar. Yang kedua, penulisan kata memuat ulang. Penulisan kata ulang, misalnya bersama-sama, harus pakai tanda strip. Yang ketiga, contoh kesalahan penulisan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan dalam menulis apotik, bukan apotek. Yang kedua, izin, bukan izin. Membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung diambil dari sumber aslinya secara sempurna tanpa mengurangi bentuk kalimatnya. Sedangkan pengertian kutipan tidak langsung adalah jenis kutipan yang menggunakan kalimat kembali dengan cara meringkas kalimat tersebut atau merubah secara bahasa dari sumber aslinya, tetapi tidak merubah makna aslinya dari kutipan yang asli. Perbedaan antara kutipan langsung dan tidak langsung, yaitu pada penulisannya. Kutipan langsung selalu meletakkan penulisannya di awal kalimat, disertai dengan tahun dan halaman. Panjang kutipan tidak langsung kurang dari 6 baris. Ide dan gagasan diapit dengan 2 tanda petik yang berisikan kalimat langsung, sedangkan kalimat tidak langsung tidak memerlukan hal tersebut. Sedangkan kalimat tidak langsung diletakkan di akhir kalimat, juga menyertakan nama, tempat, beserta tahun terbit sumber tersebut. 3 struktur tulisan kutipan langsung biasanya digunakan untuk menulis atau menjelaskan. Misalnya, definisi tentang suatu lingkungan alam, pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada kutipan tidak langsung digunakan penulis untuk memperkuat gagasan atau ide yang kita usulkan. Contohnya kita lihat di sini. Berikut contoh kutipan langsung dan tidak langsung. Perbedaan biografi dan bibliografi. Biografi adalah tulisan yang menjelaskan tentang kisah riwayat hidup seseorang yang ditulis atau dibuat oleh orang lain. Karena dibuat oleh orang lain, biografi bersumber dari berbagai macam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal. Sedangkan bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan dan daftar tentang suatu objek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, dan kota terbit. Misalnya, biografi Soekarno dijelaskan secara singkat kelahiran Soekarno, kemudian jasa-jasa Soekarno, dan yang paling terakhir adalah ketika Soekarno meninggal.
Kemudian, untuk contoh bibliografi, ada nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, serta nama penerbit. Biografi Soekarno ini menjelaskan dari saat Ir Soekarno lahir, perjuangan Soekarno, latar belakang Soekarno, dan saat Ir Soekarno meninggal dunia. Sedangkan bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi yang berisi judul pengarang, edisi, tahun terbit, penerbit, tahun terbit, dan pukul, serta contohnya. Pada kata jam menunjukkan kata masa atau jangka waktu yang sering kita sebut durasi. Misal, jarak tempuh dari kota Solo ke kota Kudus sekitar 3 jam. Sedangkan kata pukul menunjukkan waktu yang sedang dituju. Contohnya, Rina berangkat ke sekolah pukul 07.00 dan pulang sekolah pukul 15.00. Hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna, artinya bahasa merupakan bunyi dari arti lisan manusia yang menyampaikan kata, dan setiap kata terikat pada makna. Selain itu, bahasa juga bermakna dalam arti meninggalkan makna tersebut bagi pendengar maupun penuturnya, karena bahasa mampu membangun emosi antara keduanya. Sedangkan kaitan dengan sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa, yaitu pengguna bahasa dapat berupa bahasa lisan yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, sehingga berbunyi serangkaian bunyi yang teratur disebut dengan sistem bunyi. Pada kondisi berikut, yakni pemisah unsur dalam kalimat yang rincian terakhir dengan diikuti kata hubung sebelumnya tetapi diberi tanda koma. Berikut penjelasan dari kesalahannya. Contoh salah, wahana wisata itu sungguh menyenangkan, namun, cukup berbahaya bagi anak-anak. Pemisah partikel, contoh benar, baiklah kalau begitu, baiklah kalau seperti itu. Contoh salah, baiklah, kalau seperti itu. Perbedaan makna dari titik dua dengan titik koma dapat digunakan untuk pengganti kata penghubung atau konjungsi seperti karena, sedangkan, sementara, meskipun, dan lainnya. Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lainnya di dalam kalimat majemuk. Misalnya, sedangkan titik dua digunakan untuk menjelaskan perincian. Akan tetapi, secara teknik terdapat beberapa perbedaan mendasar. Tanda titik dua tidak bisa menjadi pengganti konjungsi. Tetapi, tanda titik dua memiliki sejumlah fungsi tersendiri. Antara lain, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian lengkap atau penjelasan. Misal, contohnya sebagai berikut. Penyebab sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring, yakni kesalahan dalam penulisan huruf miring dilakukan serta-merta karena kurang pahamnya mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa juga karena penulis kurang fokus atau terburu-buru dalam penulisan tersebut. Contoh dari kesalahannya seperti berikut. Contohnya sebagai berikut. Terdapat kesalahan pada ejaan yang meliputi 1. Kesalahan pemakaian huruf besar. 2. Kesalahan penulisan kata. 3. Kesalahan penulisan tanda baca. Yang keempat,
kesalahan unsur penulisan. Berikut contohnya.